Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini pertemuan keempat mata kuliah statistika dan probabilitas. Pertemuan keempat membahas lanjutan dari bentuk penyajian data, yaitu tentang tabel distribusi frekuensi, grafik histogram, OGIF, dan poligon. Nah, ini bentuk penyajian data yang belum kita bahas. Pada pertemuan 3 adalah tabel distribusi frekuensi. Nah, kemudian yang grafiknya histogram, poligon, dan OGIF. Kita bahas yang pertama, tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah tabel yang datanya disusun dalam bentuk kelompok baris berdasarkan kelas-kelas interval menurut kategori tertentu. Itu kata kuncinya. Jadi kata kuncinya datanya disusun dalam bentuk kelas-kelas interval. Jadi menurut kategori tertentu. Kegunaan data yang masuk dalam distribusi frekuensi adalah untuk memudahkan dalam penyajiannya supaya bentuknya lebih sederhana agar mudah dipahami. Jenis-jenis tabel distribusi frekuensi. Yang A, distribusi frekuensi kategori. Yang B, distribusi numerik. Untuk distribusi frekuensi kategori adalah khusus tabel distribusi frekuensi yang mengelompokkan datanya dan disusun dalam bentuk kata-kata. Artinya datanya itu bersifat kualitatif. Sedangkan distribusi numerik adalah distribusi frekuensi yang penyatuan kelasnya disusun atau intervalnya disusun berdasarkan angka-angka, artinya kuantitatif. Contoh, ini untuk tabel distribusi frekuensi kategori, yaitu distribusi frekuensi usia responden yang menyukai film kartun. Ini ada usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa. Ini jumlah anak-anak berjumlah 30 orang, remaja 15 orang, dan dewasa 5 orang. Ini khusus untuk yang kategori. Kalau untuk distribusi frekuensi numerik, misalnya contohnya apa? Distribusi frekuensi umur karyawan PT Basmala. Umur dikelompokkan intervalnya antara 20 sampai 29 tahun misalnya, 30 sampai 39, jadi jumlah karyawan 10. Pembuatan ini, interval ini ada aturannya. Untuk pembuatan aturan kita lihat pada slide selanjutnya. Sebelumnya ada beberapa istilah yang berhubungan dengan distribusi frekuensi numerik. Yang pertama ada interval kelas. Interval kelas itu adalah sejumlah nilai variabel yang ada dalam batas kelas tertentu. Kalau batas kelas, suatu nilai yang membatasi kelas pihak satu dengan kelas yang lain. Batas ini digunakan pada saat pembuatan histogram. Nah, ini ada teknik atau langkah-langkah pembuatan tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai terbesar. Kemudian kita hitung jarak atau disebut rentangan. Rumus dari R itu adalah data tertinggi dikurangi data terendah. Kalau yang ketiga, kita hitung jumlah kelas. Rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log N, dengan N ini adalah jumlah seluruh data. Yang keempat, menghitung panjang interval. Rumusnya R per K, rentangan dibagi jumlah kelas. Kemudian kita tentukan batas terendah atau ujung data pertama, batas terendah data pertama, kemudian dilanjutkan menghitung kelas interval. Caranya
menjumlahkan ujung bawah sampai pada data terakhir. Kemudian kita buat tabel sementara seperti ini. Jadi, tabel untuk distribusi frekuensi ada interval, rincian, dan jumlah frekuensi. 7. Membuat tabel distribusi frekuensi dengan cara memindahkan semua angka frekuensi. Contoh, ini diketahui nilai UAS mata kuliah Statistika dan Probabilitas di Stikom tahun 2019, masih Stikom ya, yang diikuti 70 mahasiswa. Jadi diperoleh data sebagai berikut. Ini data-data jumlah 70 orang mahasiswa yang ikut ujian UAS. Nilainya dan masih acak. Sekarang tugas kita buatlah tabel distribusi frekuensinya. Nah, yang pertama, dalam langkah-langkah penyelesaian kita urutkan dulu data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah diurutkan data yang acak tadi, kita dapatlah data terkecilnya 60, data terbesarnya 94. Cara mudah untuk mengurutkan ya, kita urutkan menggunakan Excel ya, supaya untuk menghindari kehilafan atau kesalahan ya. Kemudian kita hitung jarak atau rentangan. Tadi rumusnya data tertinggi dikurangi data terendah. Hasilnya adalah 34. Kemudian kita hitung jumlah kelas. Tadi rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log 70. Kita cari dulu log 70. Hasilnya 1,85. Jadi kita jumlahkan 1 ditambah 3,3 dikali 1,845 hasilnya 7,0885. Jadi pembulatannya menjadi 7. Kemudian kita hitung panjang kelas interval atau P yang tadi rumusnya sama dengan R per K. 34 bagi 7 hasilnya 4,857 dan dibulatkan menjadi 5. Ini batasnya 5. Di bawah 5 itu dibulatkan ke bawah, sedangkan di atas 5 itu dibulatkan ke atas. Nah, tentukan batas kelas yang tadi seperti dibicarakan sebelumnya bahwa batas interval kelas itu rumusnya batas bawah. Ini nilai data terendah. Nah, ditambah ini ditambah P interval, ini data terendah dikurangi 1. Hasilnya 65 kurang 1, 64. Ini batas bawah. Ini data terendah. Ini data terendahnya tadi ya. Ini intervalnya, ini 1 dikurangi 1. Begitu seterusnya sampai 7 kelas. Jadi untuk yang kedua, 65 ditambah 5 dikurangi 1. Hasilnya 69. Jadi kelas pertama 60 sampai 64, kelas kedua 65 sampai 69, kelas ketiga 70 sampai 74. Jadi interval ini adalah 5. Jadi kita buat rincian nilai yang berada antara interval 60 sampai 64 kita hitung satu persatu. Ini didapatlah 2. Jadi frekuensinya 2, ini turus ya. Terus yang pada kelas kedua nilainya 65 sampai 69 itu ada 6. Jadi kita tulis, kita salin hingga jumlahnya 70 pada saat kelas ke-7 ya. Kemudian kita buat tabel distribusi frekuensi yang kita pindahkan saja dan nilai yang turus tadi kita pindahkan menjadi frekuensi. Jadi tabelnya hanya menjadi 2 kolom. Ini tabel akhir, tabel distribusi frekuensi nilai UAS mata kuliah Statistika dan Probabilitas di Stikom. Jumlah kelasnya ada 7, intervalnya tadi 5, dan ini jumlah seluruh mahasiswa. Jadi berdasarkan bentuknya, frekuensi terbagi menjadi beberapa bentuk.
Ada namanya distribusi frekuensi relatif, ada distribusi frekuensi kumulatif. Ini ada dua macam, ada yang kurang dari, ada yang lebih dari. Yang ketiga, campuran distribusi frekuensi kumulatif relatif. Ada yang kurang dari, ada yang lebih dari juga. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, distribusi frekuensi relatif. Nah, distribusi frekuensi relatif ini adalah distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya tidak dinyatakan dalam bentuk angka mutlak, melainkan dalam bentuk persentase. Caranya, jadi frekuensi relatif kelas keberapa ya, misalnya kelas pertama dibagi jumlah seluruh data dikali 100%. Contoh, untuk frekuensi relatif kelas pertama. Tadi jumlah frekuensinya 2, nih dibagi N jumlah data dikali 100, maka hasilnya 2,857. Ini boleh dibulatkan menjadi 2 angka, boleh, 3 angka, boleh ya. Ini saya contohkan untuk yang 3 angka. Untuk frekuensi kelas kedua, jadi jumlah frekuensinya tadi 6, berarti 6 dibagi 70 dikali 100, hasilnya 2,571. Jadi begitu seterusnya sampai kelas ke-7. Nah, dari hasil perhitungan di atas, jadi kita masukkan ke dalam tabel. Nah, ini frekuensi nilai. Jadi jika digabungkan nih, nilai tabel frekuensi relatif seperti ini. Nah, hasilnya nilai interval frekuensi. Jadi kalau kita gabungkan, maka nampak perbedaan dan tabelnya seperti ini. Nah, nilai interval frekuensinya berapa? Yang tadi frekuensi mutlak yang tadi ya, dan frekuensi relatif. Jadi 2, ini tadi didapat dari 2 dibagi 70 dikali 100%, hasilnya ini. Nah, jadi frekuensi relatif itu hanya mengubah jumlah frekuensi menjadi dalam bentuk persen. Jadi jumlahnya kalau frekuensi mutlak itu 70, kalau relatif adalah 100%. Kemudian distribusi frekuensi kumulatif yang kedua. Jadi ini dua macam ya, ada yang lebih dari, ada yang kurang dari. Jadi distribusi frekuensi kumulatif ini frekuensi yang nilainya diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi kumulatif bisa dibuat berdasarkan tabel dari distribusi mutlak tadi yang awal. Nah, jadi data distribusi frekuensi kumulatif itu terbagi dua. Yang pertama, frekuensi kumulatif kurang dari. Yang kedua, frekuensi kumulatif lebih dari. Nih. Untuk yang tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, ini. Nilai frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi, ini tetap nilainya. Maka yang pertama kita masukkan, kalau tadi intervalnya 60 sampai 64, maka kita ganti kata-katanya adalah, nih batas kelas pertama tadi 60, maka kita ganti kata-katanya kelas pertama kurang dari 60. Jadi frekuensi kumulatifnya nggak ada ya, 0. Kalau yang batas kelas kedua kurang dari 65. Tadi batasnya kalau yang ketiga kurang dari 70. Jadi jumlahnya pada kelas ke-8 itu adalah 70. Jadi kelas untuk frekuensi kumulatif ini menjadi 8 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena dia memasukkan 1 kurang dari. Tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Kita ganti kata-katanya, itu kalau itu kurang dari 60, kalau ini lebih dari 60, besar dari 60. Jadi yang besar dari 60 adalah nilainya 70. Berarti
distribusi kumulatif kurang dari merupakan kebalikan dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Yang ketiga, distribusi frekuensi relatif kumulatif. Jadi kita tinggal frekuensi kumulatif tadi dikalikan 100%. Jadi ini ada dua macam. Tabel distribusi frekuensi kumulatif relatif kurang dari, distribusi frekuensi kumulatif relatif lebih dari. Jadi nilai yang tabel dari distribusi frekuensi kumulatif tadi, ini yang contoh yang kurang dari, ini yang pertama frekuensi kelas pertama tadi 0, berarti 0 dibagi 70 dikali 100, hasilnya 0. Yang kelas kedua, 2 dibagi 70 dikali 100, hasilnya 2,857. Nah, begitu seterusnya sampai kelas ke-8. Kalau yang untuk kumulatif relatif lebih dari, kita ambil juga dari tabel distribusi kumulatif, terus kita buat relatifnya dikalikan 100%. Nah, ini hasilnya. Nampak perbedaan kalau tadi dalam bentuk angka mutlak, kalau ini dalam bentuk persen. Jadi, ini kelas ke-8-nya 100%, pasti yang ini kalau untuk yang distribusi frekuensi lebih dari, kelas pertamanya harus 100%. Lanjut, grafik. Pertama, histogram. Histogram itu adalah grafik yang menggambarkan suatu distribusi frekuensi dengan bentuk beberapa segi empat. Jadi langkahnya yang pertama kita buat dulu absis dan ordinat. Absis itu apa? Sumbu X, ordinat itu sumbu Y. Jadi sumbu mendatar dan sumbu tegak. Kita beri nama pada masing-masing sumbu dengan cara sumbu absis diberi nama ujian, sumbu ordinat diberi nama frekuensi. Kita buat skala absis dan ordinatnya. Kita buat batas kelas dengan cara ujung bawah pada kelas kita kurangi 0,5. Untuk ujung atas interval kelas pertama ditambahkan ujung bawah kelas interval kelas kedua dikalikan setengah. Jadi ujung kelas atas nih, ujung kelas atas dikurangi 0,5. Untuk yang selanjutnya, nih, ujung kelas atas ditambah ujung kelas bawah, nih, dikalikan setengah. Nah, hasilnya seperti ini. 59,5 ini untuk membuat interval kelasnya, batas kelasnya ya. Nih. Jadi hasilnya seperti ini. Membuat tabel distribusi frekuensi yang pertama kelas pertama. Kelas pertama ini kan nggak ada tuh nilai batas kelasnya 59,5. Ini tadi batas kelas pertama dikurangi dengan 0,5. Yang kedua, nih. Nah, 4,5 kita masukkan hasil perhitungan ini tadi. Jadi hasil akhirnya tetap ini 70 ya. Kita dalam membuat histogram kita harus menambahkan batas kelas. Nah, yang langkah ke-6 adalah membuat grafik histogram. Membuat grafik histogram. Yang pertama, ingat yang tadi. Yang ini adalah nilai. Yang ini adalah jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswanya. Jadi untuk yang kelas pertama, tadi jumlahnya adalah 5. Jadi, jumlahnya adalah 2. Jadi sekitar di sini ya. Nih, untuk yang kelas kedua, lihat pada grafik. Nih, jumlahnya 6. Kelas ketiga jumlahnya 15. Pas. Nah, ini batas kelas. Jadi yang dimasukkan dalam grafik histogram itu adalah ini batas kelas dan jumlah frekuensi. Oke, paham? Yang kedua poligon.
Poligon itu grafik garis dari data dalam tabel distribusi frekuensi yang menghubungkan setiap nilai tengah interval. Kelas yang dimulai dari interval kelas ke-0 sebelum kelas interval pertama sampai dengan kelas sesudah kelas interval ke-n. Langkah membuat poligon, kita harus membuat titik tengah dulu. Titik tengah itu didapat dengan cara menambahkan batas atas ditambah batas bawah dikalikan dengan setengah. Jadi inilah dapat titik tengah. Nih titik tengah kelas 1, titik tengah kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sorry, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini 64, titik tengahnya 62. Kelas kedua 67. Ini tetap jumlah frekuensinya tetap. Untuk membuat grafik poligon ya kita gambarkan ini jumlahnya, ini jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensinya ini titik tengahnya. Yang pertama yang 62 tadi sini ya, kira-kira 2 dan dihubungkan yang interval antara 65 sampai 69. Nah, titik tengahnya 67. Ini 6. Begitupun ini 15, kelas ketiga, kelas keempat 20 sampai ke seterusnya. Nah, inilah bentuk dari poligon. Yang ketiga, ogive. Ogive adalah distribusi frekuensi kumulatif yang menggambarkan diagram dalam sumbu tegak dan mendatar. Ogive menggunakan batas kelas atau batas nyata, sedangkan poligon menggunakan titik tengah. Pada grafik ogive, menggambarkan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi kumulatif lebih dari. Jadi, sedangkan poligon mencantumkan nilai frekuensi tiap variabel. Ini contoh. Contoh grafik ogive dari tabel distribusi kumulatif kurang dari dan tabel distribusi kumulatif lebih dari. Nah, ini didapat dari tabel distribusi kumulatif kurang dari dan distribusi kumulatif lebih dari. Nilai ini kita lihat pada tabel ya, pada tabel distribusi kumulatif sebelumnya. Jadi, untuk yang garis warna ini, itu distribusi relatif kurang dari yang berbentuk ketupat ya. Kalau untuk yang garis ada di tengahnya berbentuk persegi itu kumulatif lebih dari ini. Nampak yang kurang dari. Nah, nilai lihat tadi yang di bawah 60 itu 0, yang 65 itu 2 nih. Dan seterusnya. Nih, lihat tadi yang berada di atas. Nilai yang berada di atas 95 itu 0 ya, nih ya. Nilai yang berada pada titik tengah 90 pada 90 itu Anda cek pada tabel sebelumnya. Oke, nih. Grafik ogive diambil dari tabel distribusi frekuensi, satu kolom frekuensi meningkat dan satu kolom frekuensi menurun. Oke. Nah, ini meningkat. Ogive distribusi frekuensi kumulatif meningkat ya. Ini kita ambil.
dari batas kelas dan jumlah ini. Hasilnya adalah 70. Nih, yang meningkat tadi, kalau yang tadi nampak ya perbedaannya. Yang pertama, nilai yang di bawah 59 nggak ada. Nilai antara enggak. Nilai yang batas kelasnya 64,5 itu 2. Yang batas kelasnya 69,5 atau 70 di sini ya. Itu adalah 6. Yang 74,5 ada 15. Yang 79,5 di sini kita cek 20 dan hasilnya meningkat 23. Nah, jadi meningkat ini hasilnya didapat dari pertama 2. Ini 2 dijumlahkan 2 tambah 6 jadi 8. 6 tambah 15 jadi 23. Jadi hasil ini yang dimasukkan ke dalam tabel distribusi OGIF meningkat. Dah. Dah. Sekian untuk pertemuan keempat. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya melalui WA atau melalui Edmodo. Oke. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.